Di tengah lautan luas antara Jepang, Taiwan, dan Cina, terdapat beberapa pulau kecil yang hampir tidak memiliki penduduk. Pulau-pulau ini tandus, tidak ada kota, tidak ada pelabuhan besar, tidak ada kehidupan yang berarti. Namun, anehnya, pulau-pulau kecil ini dijaga dengan ketegangan militer yang luar biasa. Kapal perang berpatroli di sekitarnya. Pesawat tempur sering melintas di langitnya. Dan kapal penjaga pantai dari dua negara besar terus saling mengawasi setiap hari. Semua ini hanya untuk beberapa pulau batu yang terlihat tidak penting. Pulau itu dikenal dengan dua nama berbeda. Di Jepang, pulau ini disebut Senkaku. Di Cina, pulau yang sama disebut Diaoyu. Dan meskipun ukurannya kecil, konflik di sekitar pulau ini memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Karena jika konflik ini benar-benar meledak, bukan hanya dua negara yang akan terlibat. Dunia bisa ikut terseret. Pertanyaannya adalah, mengapa pulau kecil ini begitu penting? Mengapa dua kekuatan besar Asia bersedia mempertaruhkan hubungan mereka demi beberapa pulau kosong? Dan bagaimana sebuah titik kecil di peta bisa menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia? Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Pulau Senkaku sebenarnya adalah gugusan pulau kecil yang terdiri dari 5 pulau utama dan beberapa batu karang. Lokasinya berada di Laut Cina Timur. Jika dilihat dari peta, posisinya berada di antara Okinawa milik Jepang dan Taiwan. Selama berabad-abad, pulau-pulau ini hampir tidak menarik perhatian siapapun. Tidak ada pemukiman permanen, tidak ada aktivitas ekonomi besar. Namun pada akhir abad ke-19, situasinya mulai berubah. Pada tahun 1895, Jepang secara resmi memasukkan pulau-pulau ini ke dalam wilayahnya setelah melakukan survei yang menyatakan bahwa pulau tersebut tidak dimiliki oleh negara manapun. Keputusan ini terjadi pada masa ketika Jepang sedang berkembang menjadi kekuatan militer besar di Asia. Namun, sejarah tidak pernah sesederhana itu. Cina memiliki pandangan yang sangat berbeda. Menurut pemerintah Cina, pulau-pulau tersebut sudah dikenal oleh pelaut Cina sejak ratusan tahun sebelumnya, dan secara historis merupakan bagian dari wilayah mereka. Perbedaan klaim ini mungkin tidak akan menjadi konflik besar jika bukan karena satu hal penting yang ditemukan pada abad ke-20. Minyak. Pada akhir tahun 1960-an, sebuah laporan dari PBB menyebutkan kemungkinan adanya cadangan minyak dan gas alam besar di sekitar wilayah Laut Cina Timur. Dan tiba-tiba, pulau yang sebelumnya dianggap tidak penting berubah menjadi wilayah yang sangat strategis. Sejak saat itu, ketegangan mulai meningkat. Cina mulai menegaskan klaimnya. Taiwan juga mengklaim wilayah yang sama. Sementara Jepang tetap mempertahankan kontrol administratif atas pulau-pulau tersebut. Namun, konflik ini tidak hanya soal minyak. Ada faktor lain yang jauh lebih besar. Geopolitik. Wilayah sekitar Senkaku berada di jalur laut yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Setiap hari, kapal-kapal besar membawa energi, barang industri, dan sumber daya melintasi kawasan ini. Menguasai wilayah ini berarti memiliki pengaruh terhadap salah satu jalur ekonomi paling penting di Asia. Dan dalam dunia geopolitik, posisi seperti ini sangat berharga. Namun situasi menjadi semakin kompleks karena satu negara lain juga ikut terlibat secara tidak langsung. Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat mengambil alih administrasi Okinawa dari Jepang. Pada tahun 1972, Amerika kemudian mengembalikan Okinawa kepada Jepang, termasuk administrasi Pulau Senkaku. Sejak saat itu, Jepang secara efektif mengelola wilayah tersebut. Namun ada satu hal yang membuat konflik ini menjadi semakin sensitif. Perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Menurut perjanjian tersebut, Amerika memiliki kewajiban untuk membantu mempertahankan wilayah yang berada di bawah administrasi Jepang jika terjadi serangan militer. Artinya, jika konflik militer terjadi di Senkaku, Amerika bisa ikut terlibat. Dan ketika dua kekuatan militer terbesar di dunia berada di sisi yang berlawanan, resikonya menjadi sangat besar. Selama bertahun-tahun, konflik ini lebih sering terjadi dalam bentuk ketegangan diplomatik dan patroli militer.
Kapal penjaga pantai Cina sering memasuki wilayah sekitar pulau. Jepang kemudian mengirim kapal mereka untuk mengawasi. Kadang-kadang, pesawat tempur dari kedua negara juga diterbangkan untuk memantau situasi. Ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Karena dalam lingkungan seperti ini, satu kesalahan kecil bisa memicu insiden besar dalam hitungan jam. Pada tahun 2012, ketegangan mencapai titik yang sangat serius. Pemerintah Jepang membeli beberapa pulau di gugusan Senkaku dari pemilik swasta Jepang untuk menempatkannya di bawah kontrol negara. Langkah ini memicu kemarahan besar di Cina. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Cina. Beberapa toko Jepang bahkan diserang oleh massa. Di laut, kapal-kapal Cina mulai lebih sering memasuki wilayah sekitar pulau. Ketegangan meningkat drastis. Sejak saat itu, aktivitas militer dan patroli di kawasan ini semakin intens. Cina mulai memperkuat armada penjaga pantainya. Jepang juga meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Okinawa. Kedua negara sama-sama berhati-hati. Tidak ada yang ingin menurutkan konflik, sama-sama tidak ingin mundur. Situasi ini menciptakan apa yang sering disebut oleh para analis sebagai zona abu-abu konflik. Ini adalah kondisi di mana negara-negara bersaing secara agresif, tetapi berusaha menghindari perang terbuka. Mereka menggunakan kapal penjaga pantai, kapal nelayan, patroli udara, dan tekanan diplomatik. Semua dilakukan untuk memperkuat klaim wilayah tanpa benar-benar memulai perang. Namun strategi ini juga memiliki resiko besar. Karena semakin sering kedua pihak bertemu di wilayah yang sama, semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kesalahpahaman. Sebuah kapal bisa bertabrakan, sebuah pesawat bisa salah membaca manuver lawan. Dan dalam dunia militer, kesalahan kecil bisa berubah menjadi krisis internasional dalam hitungan jam. Konflik Senkaku juga menjadi simbol dari perubahan keseimbangan kekuatan di Asia. Selama 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Jepang dan Amerika Serikat mendominasi kawasan ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Cina berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar. Dengan kekuatan tersebut, Cina mulai menantang tatanan geopolitik lama. Senkaku adalah salah satu tempat di mana persaingan ini terlihat paling jelas. Di satu sisi, Jepang ingin mempertahankan kontrol atas wilayah yang telah lama mereka kelola. Di sisi lain, Cina ingin memperluas pengaruhnya di kawasan yang dianggap penting bagi keamanan nasionalnya. Ketika dua kekuatan besar memiliki kepentingan strategis yang saling bertabrakan, konflik seringkali sulit dihindari. Namun hingga tahun ini, konflik Senkaku masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Tidak ada perang, tetapi juga tidak ada penyelesaian. Pulau-pulau kecil itu tetap kosong, namun dijaga oleh bayangan kekuatan militer besar. Dan di balik keheningan pulau batu itu, terdapat persaingan geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas seluruh kawasan Asia Timur. Sejarah sering menunjukkan bahwa konflik besar kadang dimulai dari tempat yang terlihat kecil dan tidak penting. Sebuah kota kecil, sebuah perbatasan terpencil, atau bahkan beberapa pulau batu di tengah laut. Pulau Senkaku mungkin terlihat tidak berarti bagi sebagian orang. Namun dalam dunia geopolitik, titik kecil di peta bisa menjadi tempat di mana masa depan dunia dipertaruhkan.